Halo guys, jadi hari ini hari kedua kami magang di Jasara Harja. Jangan lupa ikutin kami yuk. Jadi guys, kita mau ke kantornya Jasara Harja yang ada di Biren ya guys. Jadi Jasara Harja itu ada di kantor Samsat Biren. Guys, kita masuk. Jadi Pak, hari ini kami itu lagi buat vlog, mini vlog yang kedua. Kami magang di sini loh Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Nabila. Kayaknya ceria kali hari ini Nabila. Iya dong Pak, kami kan senang banget nih magang di sini hari ini. Gitu, harus Pak. produktif kita setiap hari. Iya Pak. Sebelumnya Pak, sibuk apa nih Pak hari ini? Ya setelah kita kan kerja habis bayar, kita harus siapkan dokumen digital. Oh gitu. Jadi Pak, minta tolong nih Pak untuk kenalin sama teman-teman kita yang ada di sosmed. Coba Pak, perkenalkan diri dulu. boleh, itu ininya. Iya dong. Halo guys, saya Mika Azista Pugara. Alhamdulillah ini Nabila, saya dikasih amanah sudah udah 3 tahun lah, udah 3 tahun lebih lah lupa saya. Saking sibuknya aktivitas kan Nabila. Itu alhamdulillah menjadi PJK PJR di wilayah Biren. Kalau di Aceh ini saya kurang lebih tahun ini saya 10 tahun di Aceh. Sebelumnya saya di Samsat Langsa cuma 2 bulan, di Banda Aceh kurang lebih hampir 2 tahun, di Tapak Tuan 3 tahun, dan di KPJL kantor Langsa pun sudah pernah juga. Ya itulah sekilas tentang saya Nabila. Oh gitu, terima kasih. Teman-teman belum tahu nih Jasara Harja itu apa gitu. Boleh Pak kasih penjelasan sama teman-teman kita yang ada di sosmed. Apa sih Jasara Harja itu? Gitu, Pak. Oke, ini baru nih pertanyaan yang menarik. Mungkin kan teman-teman ini kan belum ada yang tahu di sosmed Jasara Harja itu apa sih sebenarnya kan Nabila. Ini kan sekalian saya ngasih apa ya sih istilahnya, sharing lah, sharing pengetahuan tentang Jasara Harja. Jangan cuma yang korban kecelakaan aja yang tahu Jasara Harja. Jadi Jasara Harja itu Nabila, Jasara Harja itu perusahaan yang diamanatkan untuk mengelola 2 amanah undang-undang. Undang-Undang 33 tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Kemudian Undang-Undang nomor 34 tahun 1994 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi 3 undang-undang ini kami yang mengelolanya. Yang pertama tadi itu mengenai bahasa enaknya aja lah ya, biar beberapa mengerti ya. Bahasa enaknya itu kalau kata orang-orang di luar itu asuransi penumpang angkutan umum. Jadi perlu teman-teman semua ketahui, penumpang angkutan umum itu baik itu di mikrolet, angkot yang plat kuning ya, bus, pesawat terbang, kapal laut, moda transportasi angkutan umum itu penumpangnya dilindungi oleh Jasara Harja. Sejak dia menaiki tangga, naik ke dalam itu selama dalam kendaraan sampai dia turun itu jaminan Jasara Harja. Jadi kalau ada kecelakaan terguling sendiri, tenggelam di laut, pesawat jatuh, itu dijamin oleh Jasara Harja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Undang-Undang 34. Nah, Undang-Undang 34 ini itu asuransi kecelakaan yang menjamin setiap korban kecelakaan yang menjadi korban akibat dari kendaraan bermotor. Misalkan pejalan kaki nih, pejalan kaki ditabrak sepeda motor, nah pejalan kaki itu kita jamin. Pejalan kakinya kita kasih biaya rawatan, mohon maaf nih kalau sampai cacat, meninggal pada saat berlari. Nah, kemudian tabrakan 2 kendaraan atau lebih, tabrakan 2 kendaraan atau lebih itu misalkan sepeda motor sama sepeda motor ditabrak lagi beruntun, semua itu bisa menjadi pertanggungan Jasara Harja, dilindungi oleh Jasara Harja. Atau tabrak lari begitu juga dia ada bilang, tabrak lari itu juga yang menjadi korban tabrak lari itu menjadi jaminan Jasara Harja, baik itu biaya rawatan maupun luka-luka meninggal dunia. Nah itu sedikit tentang Jasara Harja. Dan kami kalau di Aceh ini ada namanya kantor cabang, ada di Banda Aceh, ada 3 kantor perwakilan di Lok Semawe, Langsa, Melabu, dan ada kantor pelayanan itu di Sigi 1, di Biren 1.
Nah, disinilah tempat kalian magang itu ada kantor pelayanan, dan juga di setiap kabupaten itu ada kantor Samsat. Di sana ada petugas-petugas jasa raja di kantor Samsat. Jadi kalau guys ya sebutannya ya, kalau teman-teman mau cari informasi lebih lanjut, lebih jelas, bisa datang ke kantor Samsat terdekat. Jumpa mana nih lowongan jasa raja, pasti ada orangnya. Itu aja. Atau di kantor-kantor yang saya sebutkan tadi, kantor cabang, kantor perwakilan, kantor pelayanan. Itu Nabila kalau tentang jasa raja. Kalau lebih lanjut nanti panjang kita dialog publik nanti. Iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya nih Pak, kami mau tanya juga tentang jasa raja, juga mengenai jasa raja. Selama Bapak mengabdi di jasa raja ini Pak, ini kan banyak tuh kecelakaan yang Bapak saksikan gitu, ataupun Bapak lihat gitu Pak gitu. Selama Bapak mengabdi, faktor apa sih yang paling utama terjadinya kecelakaan yang ada di Biren terutama ini? Menarik ini pertanyaan Nabila. Makasih nih sekalian saya mau menghimbau nih sama teman-teman di media sosial. Selama saya bekerja itu memang banyak pertanyaan, apa sih sebenarnya jasa raja sudah melakukan apa sih? Nah, ini pun salah satu upaya kami melalui media sosial, datang ke sekolah untuk melakukan upaya pencegahan. Nah, untuk faktornya itu dari angka nih, dari data yang kami peroleh itu Nabila, itu kebanyakan korban kecelakaan itu usia produktif. Umur dari 16, 17, 18, 19, 20 sampai anak-anak kuliah, bahkan pegawai-pegawai yang baru masuk itu kebanyakan usia produktif yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Setelah kami kan namanya forum kecelakaan lalu lintas itu, setelah kami evaluasi, ternyata memang faktor utamanya adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang lalu lintas itu sangat minim, sangat kurang. Makanya kami ada agenda dari udah lama agenda ini untuk selalu mengupayakan upaya preventif, memberikan pemahaman pada anak-anak SMP, SMA, masyarakat di kampung-kampung bahwa jangan patuhlah terhadap peraturan lalu lintas. Kalau Nabila lihat tuh di lampu merah, ada yang nggak pakai helm banyak, ada yang asal nerobos, sen kanan dia ke kiri, sen ke kiri dia ke kanan, kecepatan nggak bisa kontrol. Itulah dia penyebab kecelakaan lalu lintas. Walaupun itu nggak kita inginkan Nabila, paling tidak minim walaupun belum cukup umur ya, kalau bisa sih, kalau belum cukup umur jangan bawa kendaraan kalau bisa. Kalaupun terpaksanya harus bawa kendaraan, ya lengkaplah kendaraan itu. Jangan pakai knalpot brong, spion lengkap. Spion itu fungsinya krusial loh. Kadang untuk keren-kerenan itu apa tuh spion di motor itu jelek kayak antena. Kan anak-anak muda seperti itu biasanya. Padahal itu tanpa kita menoleh, kita berkendara, menoleh ke kanan, tahu tuh di depan kan. Tiba-tiba kita nggak tahu sekian detik terjadi kecelakaan. Padahal kalau ada spion kita tinggal kiri kanan, tinggal kita lirik. Helm ini secara fungsi sangat bermanfaat. Ini meminimal risiko karena kebanyakan korban meninggal dunia cedera di kepala. Setidaknya kalau pakai helm, mohon maaf nih, terjadi kecelakaan itu setidaknya kita itu ada lapis pertama yang melindungi, jadi bisa dihindari risiko kematian. Bukannya kita tidak percaya dengan malaikat maut, cuma kita berusaha tadi kan. Nah, jadi itu tolong peraturan tertib lalu lintas itu diperhatikan saat lalu lintas. Dan satu yang harus ditekankan sama masyarakat, kalau di jalan raya itu sama kayak kita bermasyarakat, ego dijaga, sabar berkendara. Kita sama kayak bergaul, cara kita berkendara kalau boleh dilihat nanti cara orang-orang berkendara berbeda-beda kan. Itu mencerminkan karakter orang itu sendiri. Berkendaranya tenang, berkendaranya waspada atau tidak, atau ugal-ugalan, itu karakter orang itu sendiri. Jadi berkendara di jalan raya itu sama kayak kita bermasyarakat. Tolong kalau dalam bermasyarakat itu kasih masukan tuh, betul nih, kesadaran lalu lintas itu penting. Nah, itulah Nabila, panjang kali saya cerita Nabila. Iya, Pak. Nanti bisa banyak sesi kita.
Tuh guys, kalian udah dengarkan apa itu jasara harja dan cara tertib berlalu lintas. Jangan lupa ya guys, kecelakaan itu sangat tidak efektif sekali. Jangan lupa untuk berlalu lintas yang baik. See you next time video ya guys. Jangan lupa ikutin video kita selama ini. Bye. Bye.